menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh itu pada umumnya imam-imam di dua masjid di Haramain itu, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, itu sujudnya cukup panjang. Nah, maka pertanyaannya, apa yang dibaca ketika sujud yang lama tadi? Karena kita terbiasa ketika bersujud cuma membaca mungkin doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, kalau kemudian membacanya 3 kali, kalau imamnya sujudnya lama, maka kemudian apalagi yang harus dan bisa dibaca daripada kemudian melamun ke sana kemari. Padahal memang ketika bersujud itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa. Maka Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yaqulul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Jarak yang paling dekat, kata Nabi, antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka kita ini ketika bersujud itu jangan terburu-buru, karena justru ketika kita sedang bersujud kepada Allah, itu justru keadaan kita adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Maka kata Nabi, faksir doa, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya kemudian, apakah boleh ketika bersujud itu kita berdoa apa saja? Misal ada yang berhutang, kemudian kita berdoa agar hutang kita segera mendapatkan jalan keluar untuk lunas. Ada yang belum mendapatkan jodoh, mungkin berdoa agar segera menemukan jodoh. Ada yang belum diberikan momongan, mungkin berdoa dengan doanya masing-masing. Maka kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna hazihi sholati la yasuhu fiha syai'in min kaliman nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya ada percakapan manusia. Inna hazihi sholati la yasuhu fiha syai'in min kaliman nas. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Yang ada dalam sholat hanyalah ucapan tasbih, kemudian takbir dan bacaan Al-Quran. Maka berdasarkan hadis ini, di dalam kitab Mughnil Al-Muhtaj juz yang pertama halaman 273 berkata Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, beliau berkata, fa innal khilafal mazkura ma halluhu fil matsuri amma ghairu matsur bi an ikhtara du'aan aw zikra bil ajmaniyati fi sholati fala yajuz. Berkata Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama adalah pada doa yang maksur. Apa itu doa yang maksur itu? Doa yang maksur itu adalah doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun doa yang tidak maksur atau zikir yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak diperbolehkan dibacakan ketika kita mengerjakan sholat di dalam posisi bersujud tadi. Nah, maka ketika imam misal memperpanjang sujudnya, maka apa yang kita baca ketika itu? Memperbanyak doa atau tasbih
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti yang populer di masyarakat kita, tentu itu baik. Atau kemudian kita diperbolehkan oleh Nabi untuk memilih doa yang kita sukai, tentu yang bersifat maksur, yakni yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Summa la yatakhiru minad du'ai ma ajabahu wahibu ilaihi wa masya'ah." Rasulullah bersabda, lalu silakanlah engkau pilih doa mana saja yang engkau sukai dan engkau maui. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, kitab-kitab hadis mencantumkan begitu banyak doa-doa yang begitu indah dan baik-baik. Oleh karena itu, ketika misal imam sedang memperpanjang sujudnya, maka pilihlah salah satu doa dari dalam Al-Quran tentu yang lebih diutamakan.